Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu pencemaran lingkungan? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Nah, jadi pencemaran lingkungan itu merupakan suatu keadaan lingkungan yang mengalami penurunan kualitas. Atau pencemaran lingkungan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu, baik itu berupa bahan-bahan fisika maupun kimia, yang keberadaannya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian di sini ada macam-macam pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan itu terdiri dari satu, pencemaran air, lalu yang kedua pencemaran udara, dan yang terakhir pencemaran tanah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai pencemaran air. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran air? Jadi, pencemaran air merupakan suatu kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Jadi air tersebut sudah tidak normal lagi. Nah, padahal kualitas air menentukan kehidupan di perairan laut maupun sungai. Jadi, apabila perairan tersebut tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Kemudian yaitu mengenai faktor-faktor penyebab pencemaran air. Jadi, faktor yang mempengaruhi pencemaran air yang pertama yaitu limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini berasal dari bahan organik, anorganik maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik dapat berasal dari kulit buah maupun sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian, limbah bahan anorganik dapat berasal dari besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas, cat, dan minyak wangi. Nah, di perairan, sampah akan mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Nah, dari akibat penguraian tersebut, maka kandungan oksigen dalam perairan juga akan menurun. Dan menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Faktor penyebab pencemaran air selanjutnya yaitu dari limbah pertanian. Mengapa limbah pertanian dapat menyebabkan pencemaran air? Jadi, penggunaan pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk maupun danau. Mengapa demikian? Karena pupuk yang tidak terserap oleh tumbuhan maka akan terbuang menuju perairan. Nah, dari peristiwa tersebut maka akan menyebabkan blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air, sehingga akan mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton akan terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air juga akan menurun. Sehingga hal tersebut akan merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Faktor penyebab pencemaran air yang terakhir yaitu berasal dari limbah industri. Nah, limbah industri ini dapat berupa limbah organik seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang dan berbau menyengat, yaitu seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, dan limbah pabrik farmasi. Nah, limbah industri ini dapat menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Pernahkah kalian memakai baju batik? Lalu apa sih batik itu? Jadi, batik merupakan warisan budaya negara Indonesia yang memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Nah, jadi setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing mengenai batiknya. Seperti halnya, kita bisa melihat batik Kelampar khas Madura.
Kemudian terdapat batik Pekalongan dan batik Bojonegoro. Ketiga batik tersebut memiliki perbedaan masing-masing. Jadi di sini kita dapat mengetahui alat dan bahan membatik, yaitu terdiri dari canting, gawangan, wajan dan tungku, malam, serta pewarna tekstil. Kemudian di sini terdapat tahapan membatik. Sebenarnya, membatik memiliki teknik bermacam-macam, seperti halnya teknik printing, teknik cap, teknik celup ikat, dan teknik canting tulis. Nah, namun di sini kita akan membahas mengenai tahapan membatik canting tulis. Yang pertama, ada menggambar motif. Yang kedua, pemberian warna batik. Yang ketiga, proses pencelupan, dan yang terakhir yaitu proses pelunturan malam. Baiklah, di sini saya akan memberikan waktu untuk kalian mengamati gambar-gambar tersebut. Nah, setelah kalian mengamati gambar, apa yang terlintas di benak kalian? Jadi, gambar tersebut merupakan gambar di mana sungai tersebut telah tercemar oleh limbah industri pembuatan batik. Mengapa demikian? Jadi, limbah industri pembuatan batik apabila dibuang secara langsung di sungai tanpa melalui pengolahan khusus terlebih dahulu dapat menyebabkan pencemaran air. Nah, apabila air sudah tercemar, maka dapat menimbulkan beberapa dampak, yaitu dapat menimbulkan gangguan kesehatan, pemekatan hayati, menurunnya kualitas lingkungan, dan juga mempercepat kerusakan benda. Kemudian dapat mengganggu pemandangan. Pencemaran air dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Mengapa demikian? Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Contohnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga akan menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Pencemaran air juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit, karena tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus maupun bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga dapat digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa penyakit tertentu. Nah, kemudian dampak pencemaran air selanjutnya yaitu pencemaran air dapat menyebabkan pemekatan hayati, dapat mengganggu pemandangan, dan yang terakhir yaitu mempercepat proses kerusakan benda. Pencemaran air dapat diatasi dengan berbagai cara. Nah, yang pertama yaitu pembuatan kolam stabilisasi. Di dalam kolam stabilisasi, air limbah akan diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah tersebut dialirkan ke sungai. Kemudian pengelolaan ekskreta. Di dalam pengelolaan ekskreta akan dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengelolaan, atau dapat juga dilakukan secara kolektif. Cara untuk mengatasi pencemaran air selanjutnya yaitu dengan pembuatan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Di dalam IPAL ini memiliki 3 tahapan. Pada pengolahan pertama bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter dan bak sedimentasi. Kemudian pengolahan kedua bertujuan untuk mengagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Kemudian yang terakhir yaitu pengolahan lanjutan dengan tujuan untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara yaitu nitrat dan fosfat serta penambahan klor dengan tujuan agar mikroorganisme patogen musnah atau hilang. Dan yang terakhir yaitu pengolahan lanjutan dengan tujuan untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara yaitu nitrat dan fosfat serta penambahan klor dengan tujuan agar mikroorganisme patogen musnah.
Untuk selanjutnya, saya akan memberikan lembar kerja siswa yang terdiri dari beberapa soal dan soal dikerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya saya sudah menentukan dan dapat dilihat di grup. Di dalam lembar kerja siswa terdapat beberapa soal. Dan di sini saya memberikan kalian waktu untuk menulis soal. Atau soal juga boleh difoto maupun di screenshot untuk memudahkan kalian mengerjakannya. Kita menuju soal yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Nah, silakan soal dibaca, dipahami, dan dikerjakan dengan baik. Setelah kalian mengerjakan soal yang ada pada lembar kerja siswa, maka kalian lanjutkan untuk mengerjakan soal pada post-test yang terdiri dari 5 soal dan dikerjakan secara individu. Nah, apabila ada yang kurang jelas maupun yang masih kebingungan mengenai pengerjaan soal, maka di sini saya cantumkan ketentuannya. Silakan dibaca dan dipahami dengan baik. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan bukan? Pastinya sudah paham semua ya. Nah, apabila ada yang kurang paham dapat ditanyakan langsung kepada saya. Baiklah, saya akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.